Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man wala ma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Tetap semangat, tetap istiqomah, bebaskan keluarga kita dari doktrin sesat dan juga khurafat, dari para Habib Ba'alwi Yaman beserta para pembelanya dan juga para pengikutnya. Saudara-saudaraku, di sini ada sebuah cuplikan video ya dari seorang Habib Ba'alwi yang mendoktrin ya saudara ya. Walaupun kemarin saudara-saudara kita semua yang di kolom komentar kata Gus jangan panggil Habib, tetap akan saya panggil Habib ke mereka itu. Karena itulah yang membedakan kita sama mereka. Gitu loh. Kalau kita kan bukan Habib, kalau mereka Habib. Itu yang membedakan kita sama mereka itu. Biarkan mereka disebut Habib gitu ya. Panggil aja Habib mereka, nggak apa-apa. Ya. Nah, ini ada seorang Habib Ba'alwi ya yang berceramah ini. Kita dengar bersama-sama cuplikan videonya. Anak 13 jadi wali semua. Anaknya beliau 13 jadi wali semua. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa ini yang kira-kira gantiin Aba? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdor nih, Syekh Umar Muhdor. Ayo wahai Syekh Umar Muhdor, dilihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit. Allah. Sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdor ketawa doang. Dibilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu, ada Syekh Umar Muhdor megangin rantai dari atas. Allah. Lebih hebat saya, katanya. Tuh anak-anaknya. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi. Ini doktrin-doktrin apa ini kayak gini? Ya kayak gini masih banyak gitu loh yang ngikutin itu. Ini udah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Mereka bilang katanya, oh kita ini aswaja katanya kan. Masa orang aswaja nggak percaya sama karomah? Loh ini bukan karomah saudara. Itu khurafat. Itu bukan karomah. Ya. Banyak tuh ya zaman dulu cerita-cerita Wali Songo yang dilebih-lebihkan. Yang katanya Wali Songo bisa ini itu segala rupa disebutkan ya. Kalau saya terus terang tidak percaya. Saya sebagai keturunan Wali Songo tidak percaya. Saya mempercayai karomah Wali Songo itu cuma satu. Selama Wali Songo itu menyebarkan agama Islam di Nusantara, tidak ada satupun peperangan antar kerajaan. Itulah karomahnya Wali Songo. Dan karomahnya Wali Songo bisa mendekati raja-raja yang ada di Nusantara, saudara. Ya, dengan adabnya dan akhlaknya, menghormati. Ya, Wali Songo datang di Indonesia itu menghormati kepada raja-raja yang ada di Nusantara itu, dihormati. Tidak mencela, tidak mencaci maki. Kelembutannya itu loh, ya. Wali Songo itu dengan kelembutannya menyebarkan agama Islam dengan adabnya, dengan akhlaknya, enggak teriak-teriak ke sana sini, teriak takbir, enggak. Wali Songo kayak gitu. Adab dan akhlak lebih diutamakan, saudara. Ya. Menghargai perbedaan pendapat Wali Songo itu. Jika ada suatu masalah selalu dimusyawarahkan. Jadi tidak pernah melakukan persekusi. Itulah ajaran-ajaran Wali Songo yang diterapkan di mana di dalam kiai-kiai Nusantara. Itu, saudara. Kalau seandainya nih ada orang ngomong, oh Wali Songo itu bisa gini, bisa itu, segala rupa disebutkan ya. Bahkan dilebih-lebihkan. Mohon maaf ya. Cerita-cerita yang dilebih-lebihkan kayak gitu, untuk kalian yang mau percaya silakan. Tapi saya pribadi sebagai keturunan Wali Songo tidak percaya sama sekali. Loh tapi kan Wali Songo itu kan wali, tahu saya Wali Songo itu. Dan saya mengakui karomahnya. Saya mengakui Wali Songo itu karomahnya luar biasa. Bisa menyebarkan agama Islam di Nusantara ini tanpa perangan. Itu karomahnya. Selain itu mohon maaf, kalau ada cerita yang dilebih-lebihkan terkait Wali Songo, saya tidak percaya.
Saya sebagai keturunannya tidak percaya. Jadi seperti itu saudara ya. Nah kalau cerita-cerita yang kayak gini, ini hanya orang-orang balui saudara. Yang katanya bisa menurunkan rantai emas, yang katanya bisa megangin rantai emas dari langit. Kalau mereka punya karomah-karomah seperti itu, kenapa mereka datang ke Indonesia? Kenapa nggak pulang ke Yaman? Itu aja. Kalau orang-orang Balu ini wali, buat Yaman itu maju. Jangan dikit-dikit konflik. Betul nggak? Inilah perbedaan antara Wali Songo dengan Balu itu kayak gini perbedaannya. Ya. Dan saya terus terang secara pribadi saya tidak percaya dengan yang berbau halu. Paham? Berbau halu, berbau kurofat, berbau doktrin sesat, saya tidak percaya. Siapapun orangnya itu. Yang bilang, oh ini katanya Wahabi, oh ini katanya channel PKI, oh ini katanya, wah yang itu yang inilah katanya nggak percaya tentang karomah segala rupa. Kata siapa saya nggak percaya tentang karomah? Saya percaya sama karomahnya Wali Songo. Saya percaya dengan karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau bisa diutus menjadi sultan aulia, rajanya para wali. Karena apa? Karena adab dan akhlaknya, karena keilmuannya melebihi wali-wali yang ada di dunia. Itu saudara. Itu karomahnya saudara. Itu baru karomah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sultan aulia, rajanya para wali. Ya. Beliau bisa menyebarkan agama Islam dengan keilmuannya melebihi para wali-wali yang ada di dunia, dengan adab dan akhlaknya, sehingga apa? Orang menjadi segan melihat kepada beliau. Orang bisa menghormati serta menghargai seperti beliau menghargai dan menghormati kepada orang lain. Itu baru karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Makanya nggak usah melebih-lebihkan. Saya percaya kepada kewalian beliau. Saya juga percaya dengan kewalian dari Wali Songo. Wali Songo menyebarkan agama Islam di Nusantara. Tidak ada satupun peperangan yang terjadi antar kerajaan. Itu karomahnya Wali Songo. Keren kan? Nggak kayak kurofatnya Ba'alwi yang katanya bisa menurunkan rantai emas dari langit, yang katanya bisa memundurkan pesawat terbang. Macam-macam. Saya nggak percaya yang kayak gitu. Dan juga ya, kalau ada katanya sejarah Wali Songo yang dilebih-lebihkan, mohon maaf lahir dan batin ya. Silakan kalau Anda mau percaya silakan, tapi saya pribadi sebagai keturunan dari Wali Songo saya tidak percaya kalau ada cerita yang dilebih-lebihkan. Itu ya, seperti itu. Nah ternyata saudara, Habib si pendongeng ini banyak korbannya saudara. Bahkan ini Mbak Jeda Salim ini kemarin berkomentar lagi nih. Nah ini ya saudara ya, kita dengar nih. Korban. Ini dia. Banyak Kiai. Banyak. Setelah saya lapor ke polisi, setelah saya speak up di banyak media TV nasional, itu satu lusin lebih perempuan Oh astagfirullahaladzim. menghubungi saya mengaku menjadi korbannya oknum Habib Ajin. Masya Allah. Wish. Bermacam-macam, ada yang dikawin lewat telepon, ada yang dizinahi, dihamili sampai aborsi, ada yang cuma beberapa minggu, ada yang diajak Allah. check-in hotel, aduh bermacam-macam. Saya sendiri sampai Allah. Diajak saya sama Habib tadi itu ya. iya, Masya diajak Allah. check-in dan semua bukti Masya chat-chat Allah. perempuan yang selusin lebih itu sudah saya serahkan ke penyidik lama sekali. Ya Allah. Sedangkan si oknum Habib aja ini sampai sekarang masih bebas berkeliaran, berceramah, Ya nempel Allah. dengan IBHRS seolah dia sosok yang suci, mulia. Saya rasa dia lebih berbahaya dari preman. Kalau preman bertato nyari mangsa perempuan susah, Gus. Yai. Tapi dia memakai topeng kehabibannya, mengaku-ngaku cucu Nabi. Ya Rabbi. Aduh ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Ya, dengar sendiri kan tadi Mbak Jeda Salim sudah menjelaskan ya terkait. Ya itu tadi si Habib pendongeng itu, si Aji ini maksudnya Ali Jindan gitu. Ya, korbannya lebih dari selusin saudara. Allah Akbar. Ngeri banget ya. Ngaku-ngaku cucu Nabi, padahal palsu, padahal bodong, nasabnya nggak jelas, nasabnya cantolan gitu. Kok bisa-bisanya loh?
Jadi gimana ya? Penjahat apem ini ternyata saudara. Ya Allah ya Rabbi. Ya seperti itu ya saudara ya. Di sini saya cuma ingin sekedar mengingatkan ya. Untuk Mbak Jeda Salim ini tadi mengatakan oknum Habib. Sebenarnya Habib itu udah nggak ada oknum lagi sebenarnya kalau kata saya. Semua Habib itu sama. Cuma perannya aja yang berbeda. Gitu ya. Ada yang doyan apem. Ada yang provokasi, teriak-teriak, nggak jelas. Ada yang malsuin makam, ada yang malsuin sejarah kemerdekaan, ada yang malsuin sejarah NU. Ya macem-macem lah kalau kata saya itu. Sebenarnya seluruh Habib Alwi sama di mata saya itu. Nggak ada oknum-oknuman lagi. Ya, hanya yang berbeda itu peran saja. Ya. Jadi peran mereka itu berbeda. Kalau mereka semuanya itu sama. Nasabnya palsu, semuanya saya pukul rata. Kelakuannya saya pukul rata. Sekarang itu. Dulu saya setiap membuat video, saudara, pasti saya mengatakan oknum. Tapi diselidiki dan diselidiki sama saya. Ditelusuri dan ditelusuri sama saya terus menerus. Mau itu yang alim, mau itu yang berandalan. Mau itu yang lembut, mau itu yang kasar. Sama saja, saudara. Yang berbeda apanya? Cuma peran mereka saja yang berbeda. Seperti Mbak Jeda Salim tadi mengatakan, Habib isi ini katanya doyan apem, yang katanya ada yang dinikahi lewat handphone, terus ada yang katanya diajak check-in di hotel, terus ada yang dihamilin, melakukan zina terus sampai aborsi segala rupa. Inilah si Habib-Habib seperti itu. Ya inilah namanya Habib kayak gitu, saudara. Ya. Salah satunya Habib siapa? Habib AJ. Dia juga pendongeng kelas berat, saudara. Ya. Pendongeng kelas berat itu si Habib AJ itu. Ya. Doyan apem iya. Bahkan ngajak check-in perempuan ke hotel. Terus sampai ada perempuan dinikahi lewat HP. Itu ya. Sampai ada yang sudah hamil karena zina terus diaborsi. Sekarang katanya nempel kepada Rizik Syihab, saudara. Ya. Terus gimana pandangan saya? Ya pandangan saya semuanya Habib sama saja. Hanya peran mereka yang berbeda. Begitu saja, saudara ya. Nah, makanya jangan tertipu dengan nama Habib. Ya. Jadi tidak ada oknum-oknuman itu tidak ada. Ya. Sekali lagi saya katakan oknum-oknuman itu tidak ada. Oke? Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.